Nah, sama juga. Jadi di Australia itu, gue juga milihnya itu gitu. Gue cuma milih, bahkan di Australia itu gue milihnya itu lebih ekstrim lagi. Gue gak milih computer science sama sekali. Gue cuma milih information system doang. Tok. Gue lupa apakah mereka tuh boleh kita milih beberapa jurusan atau satu doang. Tapi seingat gue tuh gue ada sistemnya itu yang pasti. Pas itu gue apply tuh ke 3 kampus. Jadi kita tuh dikasih pilihan gitu, kayak kita ranking lah. Pilihan pertama gue mau ke kampus mana, kedua mau kemana, ketiga mau kemana. Dan pilihan pertama tuh gue ngambilnya tuh ke UTS, University Technology of Sydney. Nah itu pilihan pertama gue. Itu gue ngambilnya Information System. Kedua itu UNSW, dan ketiga tuh University of Sydney, USyd. Kalau nggak salah USyd ya yang nggak ada information systemnya. Jadinya terpaksa gue tulisnya itu computer science di sana. Gue udah lupa ingat lah, itu udah lama. Soalnya gue apply ke Australia itu pas SMA 2 malah, bukan SMA 3, SMA 2 akhir seingat gue udah mulai apply tuh ke Australia gitu, kampus-kampusnya. Soalnya katanya udah mulai bisa apply. Nah bagi yang penasaran, gue apply ke Australia itu gue lewat agentnya. Jadi kalau Australia itu memang banyak agent-agent gitu, agent education. Jadi, maksud gue education agent. Jadi kalau mau tanya tentang info-info itu, mungkin kalian bisa coba langsung cari ke agent-agent lah yang ada di kota-kota kalian. Itu mereka udah bisa kasih info-info yang lengkap gitu, ada uni apa aja, ada beasiswa apa aja gitu di sana. Nah dan pas itu gue juga sebenarnya Australia itu gak lama ya, kalau gak salah gue apply sebentar doang, itu bahkan sebelum ujian UEE, sebelum ujian NTU NUS, itu udah dapat offernya dari Australia, udah ada offernya. Cuman kalau gak salah kita gak harus accept, atau gue boleh accept doang gitu. Tapi terakhir gue tolak lah istilahnya, karena gue lebih milihnya ke NUS. Dan kenapa gue tolak Australia dan gue milihnya ke NUS? Karena kalau Australia itu setahu gue tuh gak gitu banyak beasiswanya. Dan pas gue tanya itu, dari pihak universitasnya itu memang gak kasih beasiswa. Kalau gak salah cuman ada sekedar kayak hadiah uang gitu. Jadi kalau misalnya lu apply, lu submit beberapa essay, kalau misalnya terpilih, ntar lu dapat, kalau gak salah $1,000 ya, $1,000 Australia gitu. Jadi bukan gak bisa dibilang beasiswa lah, soalnya dikit banget. Kalau kita bandingin dengan uang sekolahnya di sana. Nah jadi karena di NUS ini juga dapat yang tuition grant itu, yang diskon 50% itu. Ya terakhir gue mikir-mikir, yaudahlah better gue ngambilnya ke Singapura aja, gak jadi ke Australia lagi. Soalnya Singapura juga lebih deket. Di samping itu biaya hidup juga lebih murah. Kalau misalnya Singapura itu dibanding dengan Australia, biaya hidup di Singapura lebih murah ya. Dan uang sekolahnya juga jadi lebih murah karena ada diskon 50% dari subsidi tuition grant itu. Nah dan pas itu sebenarnya gue juga gak tahu bahwasanya kampus, masuk fakultas computing, komputernya itu di NUS itu sebenarnya bagus. Jadi sebenarnya fakultas komputer di NUS itu salah satu yang paling top lah di Asia. Nah pas itu sebenarnya gue gak tahu, dan gue juga gak tahu computing NUS itu lebih bagus dari NTU. Pas itu gue gak tahu. Nah jadi kalau misalnya lu tanya ke gue, apakah itu menjadi sebuah pertimbangan bagi gue dulunya? Pas itu tidak, tapi kalau misalnya gue tahu, mungkin itu bakal jadi satu poin yang penting bagi gue untuk memutuskan gue maunya kemana. Nah jadi juga ada yang nanya gitu, kenapa gue gak milih PTN? Kenapa gue sama sekali gak apply PTN? Dan kenapa gue backupnya itu, cadangannya itu gue milihnya ke Australia? Nah jadi sebenarnya Australia itu gue pilih karena gue ada satu paman di sana. Dulunya itu dia juga kuliahnya di sana lah. Cuma udah berkeluarga, udah tinggal di sana sekarang. Itu kuliahnya di sana, jadi gue rasa kayak walaupun jauh, at least gue masih ada satu family lah yang lumayan deket gitu. Nah jadi karena itu gue milihnya ke Australia pas itu. Dan gue juga lumayan suka lah kotanya gitu. Mereka tuh lumayan santai, nyaman juga kotanya gitu. Jadi dan satu lagi itu karena teman gue tuh udah ada yang di sana gitu. Udah ada 2 lah teman gue di sana yang lumayan deket. Nah jadi itu alasan gue juga kenapa gue milih cadangannya ke Australia. Sementara PTN ini kan itu ada 2 jalur ya, 3 jalur. Ada jalur undangan, SBM atau UTBK, kayaknya sebutannya UTBK ya sekarang. Dan satu lagi itu jalur mandiri seingat gue. Nah jadi gue masih ingat daftar PTN yang jalur seleksi itu, yang dimana mereka cuma lihat nilai rapor itu, gak ada tes lagi. Itu kalau gak salah seingat gue pas 2 tahun lalu, pas gue apply itu sekitar bulan Februari. Nah itu barusan ujian NTU NUS itu, atau bahkan NTU belum ujian seingat gue. Itu udah mulai apply mereka. Nah jadi pas itu kan gue juga belum tahu kan kira-kira gue bisa gak ujian NTU nya gitu. Nah jadi kalau misalnya gue apply jalur SNM itu, kalau misalnya lulus kan kita itu gak boleh tolak kan. Kalau misalnya gue tolak, ntar sekolah gue jadinya kena blacklist gitu. Jadi kan kasihan gitu sama adik-adik kelas gitu.
Nah, jadi itulah mengapa gue akhirnya gak jadi apply PTN gitu, yang jalur seleksi itu. Karena gue mikir lagi, kan masih ada jalur kedua lagi, yang jalur SBM PTN, yang ujian gitu, ujian sendiri lah, ada ujian UTBK lah istilahnya kalau gak salah sekarang. Nah, kalau gak salah itu UTBK tuh daftarnya tuh sekitar bulan April atau Mei itu, pas tahun gue itu. Jadi setelah gue nanya-nanya, oh sekitar bulan April lah. Dan ternyata hasil NUS itu juga, NUS NTU itu juga setelah bulan April, atau sekitar bulan April Mei gitu. Jadi kalau misalnya gue tunggu hasil NTU NUS juga masih sempat kalau misalnya gue mau apply buat SPM atau UTBK. Nah, itulah mengapa gue nggak apply di universitas dalam negeri gitu, nggak apply di PTN. Nah, dan karena udah dapat offernya NUS, dan gue juga udah accept, lalu ya udahlah, gue udah nggak apply lagi SBM UTBK. Itulah alasan mengapa gue nggak apply ke PTN pas SMA 3 dulu itu. Oke, jadi gue rasa ini doang sih yang mau gue share di video kali ini. Semoga sharing gue ini bisa bermanfaat, atau tidak, paling tidak bisa menemani waktu luang kalian lah. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau nanya-nanya atau mau saran atau mau apa, boleh juga komen di bawah ini atau boleh DM ke gue. Bagus aja sih kalau bisa sih komen di bawah ini. Jadi misalnya ada yang lain juga yang baca-baca komen, mana tahu mereka juga ada pertanyaan yang sama, bisa juga bermanfaat bagi mereka gitu. Dan kalau misalnya kalian belum join di grup open, bukan grup sih, open chat di line itu. Jadi gue sekarang ini ada di dalam satu open chat. Nah, gue taruhlah link open chatnya itu di bawah. Jadi di dalamnya itu kita tuh kayak sharing-sharing info. Gue tuh lebih ke sharing-sharing info doang sih kalau misalnya orang mau nanya-nanya gitu. Kalau kalian mau nanya-nanya juga boleh dari sana, kalian boleh join. Gue juga ada di dalam kok. Biasanya juga ada yang sharing-sharing tentang soal-soal gitu. Jadi di dalam itu kita sharing-sharing lah basically. Oke, kalau misalnya kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa buat di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih banyak udah nonton sampai akhir video ini. Sekali lagi semoga video ini bisa bermanfaat. Dan sorry banget kalau misalnya penjelasan gue masih sedikit belepotan atau masih berantakan. Ya gue coba dengan semakin banyak video gue mencoba untuk semakin lebih baik lah dalam setiap videonya itu. Oke, jangan lupa juga buat follow IG gue, Instagram gue, kalau misalnya kalian mau ngikuti update-update random gue. Jadi kalau misalnya gue ada buat konten-konten random gitu, misal cover atau apa, biasanya gue langsung taruhnya itu di Instagram doang. Soalnya kan itu cuma kayak iseng-iseng gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ikutin update-update itu, bisa juga di follow Instagram gue. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.